Akun baru jebol lagi nih cuy, dari aplikasi nih dikasih duit lumayan gede, dan pastinya untuk di aplikasinya lagi gacor banget. Buruan kan gaskan, mumpung lagi baik hati banget nih cuy. Siapa aja bisa dicairkan dan bisa di ACC kapanpun dan dimanapun selama kuotanya masih tersedia. Itu tetap rekomen banget buat kalian. Dan untuk di aplikasi ini lumayan bisa dapat duit jajan dan juga beli gorengan, serta untuk beli pulsa selama sebulan ya. Dan pastinya di aplikasi ini aman banget, tanpa sebar data dan gak memberikan data kita ke pihak ketiga. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker. Yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 500.000 ya. Nah, di sini dipotong dengan biaya admin 25.000. Jadi yang dicairkan ataupun yang masuk ke rekening gua yaitu 475.000. Ini biaya adminnya tergolong sangat-sangat murah ya cuy, hanya 25.000. Namun nggak menentu ya. Kalau peminjaman kalian lebih tinggi biasanya disesuaikan ya, nggak menjadikan patokan ini 25.000 ya cuy. Kemudian di sini untuk jumlah peminjamannya itu 500, dan di sini lama peminjaman 21 hari ya. Lumayan sih, walaupun masih fresh banget dapatnya 21 hari. Dan sini cicilan periodenya itu 507.000. Jadi yang harus gue bayarkan 507.000, yang dicairkan 475. Jadi sekitaran 30-an ribu ya cuy kalau untuk biaya admin dan biaya bunganya. Dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2022. Jadi memang masih ada beberapa hari lagi untuk perawatan ya. Nah, makanya untuk di aplikasi ini pastinya akan gue rawat karena ingin mengincar limit yang lebih tinggi lagi. Karena untuk di aplikasi ini kalau masalah perawatan gacor juga sih ya cuy. Jadi nggak hanya untuk peminjam baru, peminjam lama pun juga bisa ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Maucase ya. Dan untuk aplikasi Maucase ini mungkin buat kalian yang masih bingung ya terkait gimana cara mengajukan di aplikasi ini, ataupun gimana cara mengajukan untuk pemula ataupun pengajuan baru, bisa kalian cek aja juga di video-video saya sebelumnya, karena gue udah pernah bahas aplikasi ini dari awal pengisian sampai di akhir ya. Nah, ntar gue akan bahas secara singkat aja, namun akan coba gue bahas ya mungkin lebih lengkap ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini ya tentunya dia mau juga mempunyai beberapa produk, jadi nggak hanya mempunyai produk peminjaman umum, dia ada produk peminjaman khusus
malah yang peminjaman khusus ini lebih bagus lagi ya cuy, tetapi ada beberapa syarat yang harus kalian lengkapi juga ya. Nah, nggak usah berlama, kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Maucas pinjaman uang online ya. Dan untuk aplikasi ini ada updatean terbarunya, makanya gua update lagi karena untuk merawat ataupun ingin melakukan peminjaman lagi setelah ini, jika lo sudah dibayarkan, makanya gua harus update dulu biar nggak terkendala dari bug ataupun sistemnya. Nah, untuk aplikasi ini nggak usah diragukan, tentunya sudah legal OJK dan sudah bagian dari FPI. Namun buat kalian yang masih ingin memastikan kembali, saran gua sih kalian bisa cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan saja, biar kalian lebih paham dan juga lebih yakin terkait legalitasnya ya. Kalau gua sih ya nggak perlu, karena udah sering gua tahu terkait aplikasi ini. Nah, di sini kalau kalian mau download, tinggal masuk melalui Google Play Store aja ya. Tinggalkan ketikkan nama aplikasinya dan langsung kalian download. Kalau kalian mau mengajukan ya bisa langsung diajukan. Kalau ingin mencari informasi bisa juga. Kalau ingin mendapatkan undangan ya terserah dari kalian ya, mau langsung diajukan atau gimana. Nah, namun kalau untuk pengguna iPhone gimana Bang? Kalau untuk pengguna iPhone gua kurang tahu pastinya ya, karena rata-rata gua mengajukan di pinjol itu pastinya menggunakan Android ya. Apalagi nggak semua aplikasi pinjol itu ready ataupun ada di App Store. Biasanya paling banyak itu di Android ya. Nah, namun kalau kalian mempunyai App Store bisa cek dulu sebelum mengajukan. Nah, di sini dia dideveloperi oleh PT Astra Welab Digital Arta ya. Nah, kemudian untuk aplikasinya sudah mencapai 1 juta download, lumayan sih untuk sebuah aplikasi pinjol ini, standar ya. Dengan rating 4,2, ulasannya 201.000 ulasan. Dan kalau kita lihat dari browser aplikasinya lumayan menarik ya. Dan di sini kalian bisa lihat bisa mendapatkan cashback saldo Astra Pay 250.000. Gua nggak tahu apa nih saldo Astra Pay. Kemudian dapatkan limit hingga dengan 15 juta. Nah, ini limitnya 15 juta rupiah ya, paling tinggi. Kemudian cairkan limit pinjamanmu kapanpun dan dimanapun ya. Nah, di sini pilihan produk peminjaman online dan fleksibel, ajukan peminjaman dengan ektp dan 1 dokumen ya, serta layanan customer service siap melayani Anda. Nah, jadi di aplikasi ini tuh ada beberapa daerah yang nggak masuk di wilayah jangkauan aplikasinya. Nah, ntar gua akan bahas beberapa daerah tersebut ya. Nah, di sini sebelum kalian meminjam, saran gua bisa kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam di sini, biar kalian paham serta bisa menjadikan bahan acuan kalian, serta juga bisa membuat perbandingan dengan aplikasi pinjol-pinjol lainnya ya. Nah, setelah itu di sini kita lihat tentang aplikasinya. Untuk tentang aplikasinya, di sini dia memberikan produk peminjaman mulai dari 500.000 hingga dengan 15 juta rupiah. Untuk tenor peminjaman uang 61 hari hingga dengan 365 hari. Biaya layanan peminjaman 4,5% hingga dengan 6% per bulan. Adapun biaya administrasinya 5% hingga dengan 24%. Nah, kemudian untuk maksimum APR cicilannya 64% hingga dengan 95%. Dan di sini ada contoh simulasinya. Saran gue sih kalian lihat aja dulu nih contoh simulasinya biar kalian paham dan juga bisa menjadikan bahan acuan kalian ya. Nah, adapun untuk alasan meminjam sini harus fleksibel, mudah, aman, cepat dan lain-lain. Ada nomor registrasinya juga. Selanjutnya untuk pengajuan kredit pinjaman dana mudah disetujui, ini ada tips dan triknya ya. Harus berusia 18 hingga dengan 65 tahun, memiliki penghasilan, berdomisili di wilayah layanan Maucas, pastikan data yang diberikan benar, pastikan dokumen peminjaman yang diberikan valid dan lengkap. Kemudian pastikan ektp yang dilampirkan dapat terbaca dengan jelas, dan di sini ada nomor telepon yang didaftarkan itu harus aktif ya, baik konter dan nopengnya. Selanjutnya di sini oke, semuanya sudah ada ya cuy, dan ya di sini kalian bisa lihat ada akun sosial medianya Maucas, Instagram dengan Facebook. Dan untuk di aplikasinya dirilis sejak 2 Juli 2018 ya, ini kalian bisa lihat. Kemudian di sini untuk izin aplikasinya ada kamera dan lokasi ya cuy. Nah, berarti fix untuk aplikasi ini sudah legal OJK ya. Dan di sini juga kalau kita lihat izin aplikasinya ya nggak mengakses kontak, data, media dan lain-lain.
Nah, dan untuk di aplikasi ini apalagi nih cuy. Oh, dia nggak menjelaskan ya terkait daerah-daerah apa saja yang menjadi wilayah jangkauan mereka. Nah, oke, nggak usah berlama, kita langsung ke aplikasinya saja. Ini dia teman-teman tampilan manual dari aplikasi Maukes ya. Di sini ada bagian Astrawela, OJK dan bagian AFPI juga. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat ya, ada informasi Maukes. Ini kita close saja dan kita harus masuk kembali lagi karena gua udah lama banget nggak login di aplikasinya. Oh ya, sebelum gua masuk di sini kita lihat dulu untuk area layanan dari aplikasinya. Nah, ini untuk area layanannya itu daerah Bali, ini ada beberapa daerah, kemudian Bengkulu, kemudian Banten, Yogyakarta, DKI Jakarta ini ada, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah ini banyak banget ya. Kemudian Jawa Timur ini, selanjutnya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Utara. Nah, ini ada daftarnya semuanya. Kalian bisa cek aja nih apakah daerah kalian masuk di sini atau enggak ya cuy. Nah, kalau enggak, waduh, mohon maaf, berarti belum bisa untuk mengajukan ya. Nah, sebenarnya bisa untuk mengajukan, kata beberapa orang, kalian harus berada di daerah yang terdaftar di wilayah layanan Maukesnya. Nah, itu juga gue belum tahu untuk gimana kejelasannya ya cuy. Apakah bisa misalkan KTP kita nggak ada terdaftar di daerah lain, misalnya KTP kita daerahnya itu nggak terdaftar di sini, terus kita mengajukan di daerah yang terdaftar. Nah, kalau menurut gua sih 50-50 ya. Kalaupun bisa itu biasanya ditinjau lagi ya dari tim auditnya. Jadi tergantung dari tim auditnya aja sih ya cuy. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke aplikasinya yang tadi. Nah, ini dia teman-teman, gua udah masuk dan di sini Maukes segera hadir di kota Anda. Jadi untuk daerah gua ini belum terdaftar ya, karena gua buat videonya ini bukan berada di daerah asli gua ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk peminjamannya itu nanti jikalau kalian download aplikasinya itu ada dua ya cuy. Untuk produknya ada untuk produk Astra Group, ada yang untuk produk peminjaman umum. Nah, saran gua kalau kalian bekerja di Astra itu bisa kalian langsung masuk aja ya cuy untuk di peminjaman khusus untuk Astra ya, karena itu bisa menambah nilai plus kalian juga. Namun kalau untuk produk umum bisa langsung masuk ke produk umum ya. Nah, selanjutnya untuk pengisiannya hanya ada 3 data ya: informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak darurat. Namun di sini gua perlihatkan aja kepada kalian untuk pekerjaannya hanya ini doang ya. Ya, seperti gaji per bulan, pekerjaan, lama bekerja ya. Nah, lama bekerja itu kalian bisa tinggikan aja. Kemudian kontak daruratnya ini hanya dia mintanya 2 ya. Nah, kontak darurat 1 dan kontak darurat 2. Jadi ya pastikan kalian kalau nggak mau memasukkan nomor kalian sendiri, nomor orang yang kalian masukkan sebagai kondar itu harus aktif ya. Nah, dan jangan lupa jangan sampai kalian memasukkan nopeng kalian di nomor kondar ini karena nggak bakalan bisa di ACC. Nah, selanjutnya sini ada bagaimana cara menaikkan limit ya. Nah, pastinya kalau untuk menaikkan limit kalian harus bayarkan secara teratur ya. Nah, ini kalian bisa lihat bayar pinjaman tepat waktu, gunakan limit secara aktif ya. Jadi misalkan kalau kalian diberikan limit 1 juta rupiah, nah terus kalian mengajukan 1 juta tetapi di ACC-nya 500, kan masih ada sisa lagi tuh 500 limitnya. Nah, itu kalian harus habisin dulu baru kalian mengajukan untuk menaikkan limit. Misalkan awalnya 1 juta nih ya, terus kalian dicairkan ataupun di ACC 500, kalian mengajukan lagi masih ada sisa 500 lagi. Nah, setelah kalian mengajukan baru kalian meminta menaikkan limit misalkan ke 2 juta rupiah ataupun ke 3 juta. Nah, itu baru bisa ya. Jadi dihabiskan dulu limitnya. Setelah itu tingkatkan penghasilan. Ini pastikan penghasilan meningkat ya. Jadi nanti kalian ada di formulir informasi pekerjaan ya. Ini gaji per bulan kalian tingkatkan ya biar bisa naik limit. Nah, jadi saya rasa begitu